Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film series yang sangat menarik untuk dibahas yang berjudul Kingdom. Film Kingdom saat ini baru ada 2 season dan setiap season ada 6 episode. Film yang mengisahkan seorang putra mahkota dari negara Joseon melakukan misi bunuh diri untuk menyelamatkan rakyatnya dari ratu yang jahat dan wabah zombie yang mematikan. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Film ini diawali dengan adegan memperlihatkan seorang raja yang ditusuk jarum seluruh tubuhnya. Lalu seseorang menuangkan ramuan ke dalam mulutnya. Dan tiba-tiba raja itu memiliki mata putih dan film pun baru dimulai. Terlihat di sebuah kerajaan yang bernama Joseon di daerah ibu kota Hayang, seorang tabib dan putranya yang berjalan menuju kamar raja. Di sini tabib ini bernama Lee dan putranya bernama Dan-i. Mereka ingin mengantarkan sesuatu kepada raja tersebut. Saat mereka masuk ke dalam, tabib itu menyuruh anaknya memberikan makanan kepada raja dan menaruh mangkuknya di dekat raja. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan-i seperti mendengar sesuatu. Dan ia pun keesokannya banyak sekali poster yang memberitahukan bahwa raja sudah wafat dan angin baru akan bertiup. Namun poster ini diambil oleh orang-orang yang menentang hal tersebut, yaitu seorang komandan militer bernama Cho Beom-il atau yang dipanggil aja Il, yang merupakan putra dari dewa negara yang bernama Tuan Hakju, di mana ia menyuruh semua pasukannya menangkap orang yang menulis dan menyebarkan poster tersebut dan membunuh seluruh keluarga dan kerabat mereka. Lalu dengan cepat mereka mengeksekusi 2 orang yang diduga melakukan hal itu di tempat tersebut. Adegan beralih pada seseorang yang mengabari kepada salah satu menteri dan sekaligus ketua pelajar bahwa klan Haewon-cho sedang menangkapi pelajar muda. Oke, gua jelasin dulu. Jadi di kerajaan ini ada 2 pihak. Yang pertama oposisi yang dikepalai oleh ketua pelajar dan satu lagi ada klan Haewon-cho yang merupakan klan antagonis di film ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini mereka berunding di mana sudah 10 hari berlalu sejak paduka raja sakit campak, tak ada yang melihatnya lagi. Kecuali 2 orang yang melihatnya, yaitu Dewa Negara Tuan Hakju dan putrinya yaitu Ratu Kedua. Mereka dari klan Haewon-cho. Sehingga tidak heran banyak rumor yang menyebarkan bahwa raja telah wafat. Keesokannya para pemuda disiksa dengan ditempelkan besi panas di tubuh mereka, di mana mereka diinterogasi dan disuruh mengaku siapa yang telah berkhianat dan menyebarkan berita bahwa raja telah wafat. Tiba-tiba salah satu pemuda itu berkata bahwa yang telah berkhianat adalah mereka yang telah serakah dan menumbuk hartanya, yaitu keluarga jahat dari sang ratu, yaitu klan Haewon-cho. Dan hal itu memancing dewa negara yang merupakan ayah ratu tersebut. Di sini terlihat bahwa Cho Hakju tidak menyukai putra mahkota. Adegan beralih pada putra mahkota yang setia menunggu kesembuhan raja di depan kamarnya. Putra mahkota di sini bernama Li Chang. Lalu tiba-tiba ratu yang merupakan ibu tirinya itu menghampirinya. Di sini putra mahkota ingin sekali menjenguk raja dan merawatnya. Namun ratu berdalih bahwa raja sakit campak dan menular, dan putra mahkota dilarang menemui raja. Lalu putra mahkota bertanya apakah raja benar-benar masih hidup. Di sini ratu malah menjawab bahwa putra mahkota sudah membangkang karena tak mempercayainya. Dan ia merasa putra mahkota iri apabila ratu akan melahirkan bayi yang ada di kandungnya, yang suatu saat bisa mengambil alih kekuasaan putra mahkota. Ratu pun menyuruhnya kembali ke kamarnya. Dengan berat hati putra mahkota kembali ke kamarnya meski ia ingin sekali pergi menjenguk ayahnya.
Di dalam kamarnya, ia menyuruh memanggil pengawal setianya yang bernama Muyong. Putra mahkota memberikan tugas kepada Muyong untuk mengambil jurnal di balai pengobatan untuk mengetahui apa sebenarnya penyakit yang diderita ayahnya. Namun Muyong menolaknya karena penjagaannya sangat ketat. Di sini putra mahkota mengungkit bahwa Muyong pernah mencuri barang dari mejanya dan memberikan kepada istrinya yang sedang mengandung. Muyong tetap saja tidak mau. Lalu putra mahkota menawari Muyong makanan kesukaannya, yaitu penekuk iga. Akhirnya Muyong pun mau, dan di sini ia berkata bahwa jika menyelinap sebelum fajar saat pergantian penjaga, mungkin aku bisa mengambil jurnalnya. Dan saat sebelum fajar tiba, putra mahkota pergi ke ruangan raja untuk memastikan kondisi raja. Sementara itu, Muyong pergi mengambil jurnal pengobatan raja. Di sini akhirnya putra mahkota berhasil masuk ke dalam ruangan raja. Ia pun bersembunyi karena ada yang datang. Dan di sana ia mendengar seseorang mengatakan bahwa paduka raja hilang. Ia pun disuruh mencari paduka raja sampai ketemu. Jika tidak, ia akan mati. Mereka pun segera mencari paduka raja. Putra mahkota yang mendengar hal itu, ia pun ikut mencari raja. Tiba-tiba terdengar suara seseorang datang. Lalu putra mahkota pun masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi. Terlihat sesosok yang menyeramkan datang. Sangat bau dan mengeluarkan suara seperti binatang. Putra mahkota tampak kebingungan dan ketakutan karena hal itu. Tiba-tiba obor mati. Dan saat putra mahkota melihat keluar, datanglah Il dan para penjaga menghampirinya. Putra mahkota berkata bahwa ada yang menakutkan di koridor. Namun Il sepertinya tidak percaya dengan hal itu. Putra mahkota mengatakan bahwa ciri-cirinya sangat bau dan mengeluarkan suara seperti hewan buas. Ia berasumsi bahwa itu monster. Namun Il tak percaya dan menyuruhnya pergi dari ruangan tersebut. Namun putra mahkota curiga dengan semua ini, di mana ia ingin memeriksa keadaan raja, tapi Il menghentikannya. Putra mahkota tetap saja tak peduli dengan hal itu. Saat putra mahkota ingin masuk ke dalam kamar ayahnya, ia bertemu dengan dewa negara yaitu Tuan Hakju. Di sini mereka berdebat satu sama lain, dan Tuan Hakju memberitahu bahwa raja sudah sembuh dan pergi ke kamar ratu. Lalu Tuan Hakju menyuruh Il mengantarkan putra mahkota. Sesampainya di kamar, putra mahkota didatangi oleh Muyong, di mana Muyong berhasil mengambil jurnal pengobatan raja. Di mana di dalam jurnal itu bahwa raja memiliki gejala penyakit yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala. Ia pun dibeli ramuan berkali-kali namun tak efektif. Demamnya terlalu tinggi untuk cacar air. Gejalanya terlalu parah, mungkin tak ada obatnya. Dan di sana jurnal pengobatan sudah kosong. Padahal seharusnya jurnal pengobatan raja diisi setiap hari. Mereka berasumsi bahwa ratu dan keluarga telah menyembunyikan sesuatu terhadap kondisi raja saat ini. Di sini Muyong melihat ada tulisan nama Tabib Li, di mana namanya tertulis di akhir bagian jurnal pengobatan paduka raja. Putra mahkota dan Muyong akan menyamar dan mencari tahu tentang Tabib Li yang kemungkinan tahu apa yang terjadi terhadap raja. Adegan beralih pada daerah terpencil yang bernama Dongnai. Terlihat di sebuah klinik yang bernama Jiyulhyun. Di sana tampak semua orang sakit dan kelaparan. Mereka dirawat para tabib perempuan yang merupakan murid Tabib Li. Di sini terdapat seseorang yang bernama Yongxin, yang terus saja mengeluh tentang makanan yang mereka berikan tidak cukup dan tidak enak. Di sini terdapat perawat yang bernama Subi. Ia berkata bahwa pemerintah berjanji mengirim beras. Namun Yongxin membantahnya karena beras tak kunjung datang sampai sekarang. Tiba-tiba mereka dihebohkan dengan kedatangan Tabib Li. Mereka sangat senang Tabib Li datang. Namun ada yang aneh bahwa Tabib Li membawa sebuah peti mati dan menyuruh mereka mempersiapkan pemakaman. Mereka penasaran dan membuka peti mati tersebut.
Ternyata itu adalah mayat Dan I yang seperti dicakar dan dimakan oleh makhluk yang buas. Subi lalu menanyakan apa yang terjadi di Hayang sehingga Dan I mati dalam keadaan yang buruk. Tabib Li tak ingin menceritakannya, lalu ia pun masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan diri. Di lain sisi terlihat anggota dewan sedang mengadakan rapat bahwa putra mahkota bersalah telah ikut menandatangani pernyataan resmi bahwa paduka raja telah wafat. Dan putra mahkota harus dihukum akibat kesalahannya. Namun ketua pelajar membela putra mahkota karena dia merasa kurang bukti dan informasi yang tidak akurat. Tuan Hakju lalu memberikan buktinya kepada ketua pelajar. Dan dia membuat kepala ketua pelajar melihat bahwa putra mahkota ikut menandatangani bahwa raja sudah mati. Hal ini menjadikan putra mahkota sebagai pengkhianat kerajaan. Lalu Tuan Haju menyuruh para pasukan untuk menangkap putra mahkota. Il dan pasukannya segera menuju ke tempat putra mahkota. Namun pelayan berkata bahwa putra mahkota tak ada di tempatnya. Dan mereka tidak tahu putra mahkota ada di mana. Lalu dengan kejam, Il membunuh salah satu pelayan putra mahkota. Di tempat lain, terlihat putra mahkota mendatangi tempat yang kumuh untuk mencari Tabib Li. Di sini terlihat putra mahkota yang kurang suka dengan bau di sana, ya namanya anak bangsawan. Mereka bertemu dengan perawat kerajaan yang bersama Tabib Li waktu itu. Ia berkata bahwa Tabib Li sudah pergi kembali ke Dongnei dikarenakan anaknya sakit parah. Lalu Muyong menanyakan apa gejalanya. Orang itu berkata bahwa ada luka dalam di seluruh tubuh anak tersebut, seperti ada hewan buas yang menggigitnya. Di sini putra mahkota mulai curiga dengan yang terjadi. Muyong menyuruh putra mahkota segera kembali ke kerajaan. Namun di sini putra mahkota ingin menuju ke Dongnei. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada ayahnya, keluarga kerajaan, dan bangsanya. Muyong meragukan hal itu karena mereka tak bisa ke sana tanpa bekal dan pelayan. Karena perjalanan ke Dongnei sangatlah jauh. Ia pun mengingatkan bahwa putra raja tadi hampir muntah karena bau daerah kumuh. Bagaimana bisa pergi ke Dongnei dengan jarak yang begitu jauh dan berat? Namun di sini putra mahkota berkata bahwa ia melakukan pengkhianatan kepada ayahnya. Muyong sangat terkejut mendengar hal itu, bahwa putra mahkota telah ikut menandatangani pernyataan resmi bahwa raja telah wafat. Ia berkata meski ia putra tunggal raja saat ini, ia akan mati jika ratu melahirkan putra laki-laki. Karena dia hanyalah putra selir saja. Di sini putra mahkota berniat pergi ke Dongnei dan mencari tahu nasib ayahnya. Di lain sisi, ternyata perawat yang ditanya oleh Muyong sudah ditangkap. Di sini Tuan Hakju tahu bahwa putra mahkota dan Muyong pergi ke Dongnei mencari Tabib Li. Tuan Hakju menyuruh Il dan pasukannya membunuh putra mahkota. Dia mengirim Il dengan 10 orang pasukan berkuda dan 50 pasukan kompeten yang berjalan kaki menyusulnya. Mereka diberi misi untuk membunuh putra mahkota. Adegan beralih terlihat Subi sedang mengambil tanaman obat di sana. Di sana temannya masih memikirkan luka yang ada di tubuh Dan I. Terlihat sangat aneh. Saat mereka kembali, mereka melihat ada asap di cerobong dan ternyata di sana semua orang sedang memakan daging. Dan mereka memakan daging dengan lahapnya karena selama ini mereka tak pernah merasakannya. Subi lalu melihat ke dapur, ternyata Yongxin yang memasaknya. Di sini ia berkata bahwa semua orang sakit dan kelaparan, sementara tabib hanya mengurung dirinya di dalam kamar. Maka dia berburu daging rusa untuk melanjutkan hidup. Subi heran bagaimana ada rusa di pegunungan. Terlihat mereka semua makan dengan lahapnya, lalu seseorang meminta tambahan sop daging itu kepada Subi. Dan saat Subi mengambilnya, ia melihat sebuah potongan jari di sana. Subi tahu bahwa mereka semua sedang memakan daging manusia, yaitu daging Dan I tanpa mereka sadari. Subi lalu mendatangi Yongxin. Mereka berdebat di dalam ruangan. Subi tahu bahwa Yongxin telah memasak daging manusia.
Tapi Yongsin tidak ada pilihan lagi karena semua mati kelaparan. Di sini Yongsin merasa itu semua tak masalah, yang penting mereka bisa melanjutkan hidup. Sementara itu di luar sudah malam, dan terlihat ada anak kecil tiba-tiba muntah dan kesakitan. Dan semua orang yang memakan daging tersebut juga terlihat menimbulkan gejala yang sama, kecuali temannya Subi yang tak memakan daging sop itu. Namun tiba-tiba terlihat mata mereka mulai memutih dan mati seketika. Ia pun panik dan ketakutan melihat semua orang mati. Di lain sisi terlihat Tabib Li merasakan ada sesuatu di luar rumahnya. Di sini terlihat seseorang memuntahkan sop yang dimakannya. Temannya Subi berusaha membantunya. Tiba-tiba dari belakang ada yang bergerak, lalu di lain sisi akhirnya Subi dan Yongsin berhenti berdebat karena mendengar suara teriakan, dan ternyata temannya Subi sudah dimakan para zombie yang sudah bangkit dari kematian. Mereka penasaran dengan yang terjadi, namun mereka tak bisa membukanya. Ternyata di luar sana semuanya sudah menjadi zombie, dan film pun bersambung. Episode sebelumnya di klinik Jilhan terkena wabah zombie setelah memakan daging dan I. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. 2 hari setelah kejadian itu, terlihat Muyong dan putra mahkota sedang beristirahat karena telah menempuh perjalanan jauh. Di sini Muyong dan putra mahkota sedang berbincang dan mereka sangat akrab dan saling mempercayai satu sama lain. Keesokannya mereka berangkat lagi menuju Dongnai. Namun di sana terlihat sangat sepi sehingga putra mahkota mencurigai ada sesuatu yang terjadi di wilayah tersebut. Di sini Muyong melihat sebuah rumah yang ada di depan, dan terlihat di sana itu adalah klinik Jilhan yang sudah ditutup dan dikarantina agar tidak ada yang masuk dan keluar dari klinik itu. Mereka mencurigai ada sesuatu yang terjadi di klinik tersebut. Lalu Muyong mencoba mengeceknya. Ia lewat atas dan mencoba membuka pintu gerbangnya. Di sini Muyong tak kunjung kembali. Putra mahkota sangat khawatir dengan hal itu. Dan Muyong pun akhirnya membuka gerbang dan terlihat di sana sangat kacau. Di sana banyak sekali bambu yang banyak sekali darahnya. Namun anehnya tidak ada zombie di sini. Kemanakah zombie itu berada? Mereka pun berasumsi bahwa ada hal buruk yang terjadi di tempat itu. Tiba-tiba saat putra mahkota melangkah, ia pun terjatuh dan mereka menemukan banyak sekali mayat zombie di sana. Lalu mereka memanggil pasukan yang ada di daerah Dongnai, di mana mereka mulai menarik semua zombie itu dan mengumpulkannya. Di sini kepala militer daerah Dongnai bertanya kenapa staf tinggi pengawal putra mahkota berada di daerahnya. Lalu Muyong menjawab bahwa ia mencari seorang tabib yang bernama Li untuk mengobati adiknya. Ya, di sini putra mahkota menyamar menjadi adiknya Muyong. Lalu ada yang melaporkan bahwa semua mayatnya ditemukan di bawah dek dan totalnya ada 48 orang. Di mana mereka kemudian membawa semua zombie itu ke kantor hakim. Di sini putra mahkota tak melihat mayat Tabib Li dan ia mengira bahwa Tabib Li masih hidup. Di lain sisi terlihat sedang diadakan pesta di daerah Dongnai. Karena telah diangkat seorang hakim atau bahasa lainnya gubernur. Hakim itu bernama Bempal, kita panggil aja Hakim Pal, yang merupakan dari klan Haiwoncho. Mereka berpesta dan bersukaria. Lalu seseorang berlari dan mengabarkan ada hal buruk yang terjadi, di mana mereka kemudian melihat banyak sekali mayat yang dikumpulkan dari Jilhan. Hakim Pal bertanya siapa yang melakukan hal ini. Kepala militer itu berasumsi ada satu tersangka yang bernama Yongsin karena ia mengumpulkan bambu beberapa hari ini. Hal ini karena banyak sekali bambu di klinik Jilhan. Hakim Pal menyuruh pasukannya untuk menangkap Yongsin. Terlihat putra mahkota harus segera menemukan Tabib Li. Mereka akan mencari Tabib Li di seluruh Dongnai. Di lain sisi Il dan pasukannya sudah mulai mendekati Dongnai.
Dan terlihat di istana kerajaan para pasukan membawa mayat dan menceburkannya ke dalam kolam yang berada di halaman belakang istana. Nampak di kolam itu sudah banyak sekali mayat di sana. Dan di sini gua belum tahu mayat siapa dan kenapa. Adegan beralih pada ketua pelajar yang sedang berunding di sana, di mana ada yang berniat menyerahkan kertas yang terdapat bukti bahwa putra mahkota telah menandatangani pernyataan bahwa raja sudah wafat. Hal itu dilakukan agar para pelajar yang lain bisa diselamatkan. Namun ketua pelajar tak mau melakukan hal itu. Tiba-tiba kepala dayang masuk dan memberitahu bahwa ada mayat yang ditemukan di istana raja. Dan di sini ketua pelajar tak mempercayai hal itu, karena hanya para bangsawan saja yang boleh ke halaman belakang istana raja. Kepala dayang itu mendengar hal aneh yang terjadi pada raja, sehingga ia memutuskan untuk melihat kondisi raja, dan di sana ia melihat ada mayat yang mengenaskan. Dan kepala dayang pun mencoba meyakinkan kepala pelajar, di mana mereka kembali ada harapan. Jika perkataan kepala dayang itu benar, berarti ada yang tak beres dengan paduka raja, dan Hakju sudah menyembunyikan sesuatu kepada mereka semua. Dan jika mereka tahu apa yang terjadi, kemungkinan mereka bisa menghancurkan klan Haiwoncho, dan mereka bisa menyelamatkan putra mahkota, para pelajar, dan mereka semua. Di lain sisi, putra mahkota terus mencari tabib Li. Di sini mereka menemukan orang yang menyuplai tanaman obat kepada tabib Li. Muyong pun menanyakan tentang tabib Li, namun orang itu tak tahu keberadaannya. Lalu Muyong memberinya uang, sehingga orang itu pun mau menjelaskannya bahwa kemarin Subi, salah satu tabib di Jilhan, menemuinya. Lalu Muyong bertanya, di mana orang itu sekarang? Dia berkata kemungkinan ada di lembah beku. Dan Subi sedang mencari tanaman pembangkit, yaitu tanaman yang bisa membangkitkan orang mati. Mereka pun bergegas menuju ke lembah beku. Di sana mereka bertemu dengan Subi yang sedang mencari sesuatu. Muyong pun bertanya apakah ia benar Subi. Lalu Subi pun mengangguk. Di sini putra mahkota menanyakan di mana tabib Li. Di sini Subi berkata bahwa tabib Li tak bisa menghindari bencana itu, dan semuanya itu karena tanaman pembangkit. Di sini putra mahkota bertanya apakah kematian di Jilhan ada hubungannya dengan yang berada di Hayang. Subi kaget bagaimana putra mahkota tahu tentang hal itu. Muyong pun berkata bahwa mereka sudah menemukan dan memindahkan mayatnya ke kantor hakim. Subi kaget dan mengatakan bahwa orang-orang itu sebenarnya belum mati, dan mereka harus menghentikannya. Di lain sisi terlihat Yongsin sedang membawa bambu menuju klinik Jilhan. Ia kaget melihat klinik itu sudah dibongkar. Ia melihat bahwa mayatnya sudah tak ada, lalu ia menanyakan di mana keberadaannya. Di tempat lain, seorang tabib memeriksa apa yang terjadi terhadap mayat-mayat itu, dan mereka berasumsi bahwa hewan buas telah menyerang mereka. Namun anehnya, gigitan mereka seperti bekas gigitan manusia. Mereka terkejut dengan hal itu. Bagaimana mungkin manusia bisa menggigit manusia lain? Yongsin segera bergegas ke sana dan menyuruh mereka mengurung semua mayat tersebut. Namun hal itu ditentang mentah-mentah oleh penasihat hakim. Di sini Yongsin menjelaskan kepada mereka bahwa ia adalah orang yang mereka cari, dan mereka semua belum mati. Hakim menganggapnya bahwa Yongsin adalah pelakunya, lalu ia menyuruh pasukannya menangkap Yongsin. Di sini Yongsin terus menyerang dan mencoba memberitahu kepada mereka semua bahwa mayat itu akan hidup dan menyerang mereka semua. Di sini Yongsin berusaha membakar mayat tersebut, namun para pasukan akhirnya bisa menghentikannya. Dan terlihat para keluarga mayat itu pun memadamkan apinya, padahal mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di lain sisi, Subi ingin segera pergi ke kantor hakim karena sebentar lagi para mayat itu akan bangun. Muyong tak percaya dengan hal itu. Di sini putra mahkota bertanya apa yang terjadi. Lalu Subi menjelaskan bahwa tabib Li bilang dia menolong orang mati di Hayang dengan tanaman pembangkit. Dan hal yang sama terjadi di klinik Jilhan. Orang-orang mati bangkit lagi sebagai monster. Di sini putra mahkota bertanya apakah mereka yang bangkit lagi sangat bau dan bersuara seperti hewan buas. Dan Subi membenarkan hal itu.
Di sini putra mahkota pun menanyakan bukti atas kebenaran dari perkataan Subi. Subi menjelaskan bahwa terdapat jurnal tabib Lee yang disimpan di gudang obat di klinik Cijelhan. Katanya jika kita bisa menemukan tanaman pembangkit, kita bisa menemukan obatnya. Di sini Subi menyuruh mereka bergegas untuk menghentikan mereka semua yang ada di kantor hakim. Karena setelah matahari terbenam akan banyak terjadi kematian di sana. Putra mahkota menyuruh Muyong untuk mengantarkan Subi ke kantor hakim. Namun Muyong tak menyetujui hal itu dan ia merasa bahwa Subi telah gila. Tapi putra mahkota tetap menyuruhnya untuk pergi menemani Subi. Sementara dia akan pergi ke klinik Cijelhan untuk mengambil jurnal tabib Lee. Putra mahkota segera bergegas menuju ke klinik Cijelhan. Di sana ia melihat bahwa ada orang yang sudah datang di tempat tersebut. Dan benar saja di sana sudah ada Il yang lebih dulu menemukan jurnal tabib Lee. Lalu terjadilah perkelahian yang seru antara Il dan putra mahkota. Dan saat putra mahkota terpojok, sesuatu ada yang ingin keluar dari dalam peti. Il segera menyuruh anak buahnya membuka peti tersebut. Di lain sisi, Yongsin disuruh mengakui kesalahannya bahwa dia telah membunuh semua orang yang ada di sana. Namun Yongsin tetap mengatakan bahwa mereka semua adalah monster dan mereka tak mati. Dan ia menyuruh semuanya untuk lari sebelum matahari tenggelam. Tapi mereka semua tak percaya dengan hal itu. Lalu Muyong dan Subi akhirnya sampai di tempat tersebut. Subi ingin masuk dan menjelaskan semua yang terjadi. Di mana Subi membenarkan perkataan Yongsin di mana begitu matahari terbenam, mereka semua akan bangkit dan membunuh orang-orang. Dan Subi meminta agar mengurung semua mayat tersebut. Di sini penasihat hakim menganggap mereka sudah gila. Dan terlihat hari sudah mulai gelap. Namun semua orang tak mempercayai hal itu. Penasihat hakim menyuruh para pasukan memenjarakan Subi dan Yongsin. Dan hal itu adalah kesalahan fatal mereka. Lalu di sini seseorang melihat bahwa ada mayat yang bergerak. Adegan beralih pada masa lalu Tuan Hakju. Terlihat Tuan Hakju yang melihat tabib Lee mencoba mengobati raja. Namun ia mengatakan bahwa paduka raja sudah meninggal. Di sini Tuan Hakju tak percaya akan hal itu. Dia berkata 1 bulan sampai ratu melahirkan seorang pangeran, raja harus tetap hidup. Karena jika raja sudah mati, otomatis tahta kerajaan jatuh kepada putra mahkota. Namun Hakju dan ratu tak setuju dengan hal itu. Di sini Tuan Hakju ingin tabib Lee melakukan sesuatu seperti yang dia pernah lakukan 3 tahun yang lalu pada perang Korea melawan Jepang. Ternyata raja dibangkitkan kembali dan berubah menjadi zombie. Adegan beralih pada kantor hakim Dongnai, di mana ada seseorang yang melihat bahwa ada mayat yang bergerak. Mereka semua terkejut melihat ada mayat yang bergerak di sana. Penasihat hakim menyuruh salah satu pasukannya memeriksanya. Dan saat ia memeriksa mayat tersebut, tiba-tiba ada mayat yang bergerak dan hidup kembali. Mereka semua kaget melihat hal itu. Dan bodohnya ada suami dari mayat itu dan mencoba menemui istrinya tersebut. Dan saat orang itu menemui istrinya, tiba-tiba istrinya menggigit orang tersebut. Dan semua zombie itu pun bangkit dan mulai lari menyerang para masyarakat yang ada di sana. Semuanya berlari ketakutan. Yongsin lalu mendobrak pintu penjara dan keluar dari sana. Ia mencoba menolong yang lainnya. Di lain sisi, saat anak buah Il membuka peti itu, ternyata di dalamnya terdapat zombie dari tabib Lee, di mana lalu memakan salah satu anak buahnya. Di sini Il mencoba membunuh tabib Lee yang sudah berubah menjadi zombie, namun usahanya sia-sia. Salah satu anak buah Il masuk ke dalam peti dan menyelamatkan dirinya.
Di sini Il mencoba bertarung dengan zombie tabib Lee dan anak buahnya yang sudah menjadi zombie. Namun Il kewalahan sehingga ia akhirnya digigit oleh tabib Lee. Di sini putra mahkota berhasil membunuh tabib Lee. Lalu salah satu anak buah Il yang bersembunyi di peti berhasil kabur dan menyelamatkan dirinya. Namun putra mahkota harus berhadapan dengan Il yang sudah berubah menjadi zombie. Dengan cepat putra mahkota berhasil memenggal kepala Il. Di sini putra mahkota melihat bahwa kantor hakim dan pusat Dongnai sudah kacau dan terbakar. Di sana terlihat Hakim Pal sedang bersembunyi di bawah dek. Lalu ada seekor zombie dan film pun bersambung. Di episode sebelumnya terjadi kekacauan di kantor hakim. Semua mayat hidup kembali bangkit dan menggigit semua orang. Terlihat Hakim Pal bersembunyi di bawah dek rumah dan di sana terdapat zombie yang mengetahui keberadaan mereka, lalu mengejar mereka semua. Di sini Hakim Pal berusaha masuk ke dalam penjara yang ada Subi di dalamnya agar mereka bisa selamat dari para zombie yang mengejarnya. Terlihat banyak sekali zombie yang mulai memasuki penjara itu. Untungnya mereka bisa masuk terlebih dahulu. Namun saat mengunci pintu penjara, prajurit yang bersama Hakim Pal digigit zombie. Dan prajurit itu sepertinya akan berubah menjadi zombie. Dengan cepat Subi mengambil pedang dan menodongkan ke arah prajurit yang menjadi zombie. Dan beruntungnya zombie itu berhasil dibunuh oleh Subi. Namun terlihat banyak sekali zombie yang ada di luar dan ingin masuk ke dalam. Ada kejadian lucu tapi mengerikan, di mana salah satu penjara terdapat 2 orang yang dipasung namun salah satunya sudah menjadi zombie. Dan bayangkan bagaimana mengerikannya hal ini. Di lain sisi ternyata Yongsin mulai menyelamatkan penduduk dan membawanya ke atas genteng. Di sini terlihat ada seorang ibu dan anaknya yang dikejar zombie. Namun Yongsin hanya berhasil menyelamatkan anaknya saja dan ibunya harus tewas dimakan zombie. Adegan beralih pada penasihat hakim yang berlari dengan kuda dan dikejar oleh zombie, di mana ternyata semua daerah Dongnai sudah terinfeksi virus zombie yang mematikan ini. Mereka semakin beringas dan mengganas. Di sini terdapat anak yang disembunyikan ibunya di dalam sebuah kotak karena ibunya sudah digigit zombie. Dan akhirnya ibunya itu berubah menjadi zombie dan menggigit kakaknya yang belum sempat masuk ke dalam kotak. Terlihat putra mahkota yang melihat banyak sekali zombie yang mengejar penduduk. Ia pun kabur juga dari sana. Ia berlari sekuat tenaga dan dikejar oleh para zombie. Dan saat ada zombie yang ingin menggigitnya, Muyong memanahi zombie itu. Putra mahkota terus berlari dan mencoba menghindar. Sampai akhirnya para zombie itu berjatuhan di sungai. Namun kuda yang ditumpangi Muyong digigit zombie. Dan akhirnya mereka mencoba menyelamatkan diri dan terus berlari. Putra mahkota melihat banyak sekali penduduk yang mengungsi dan ingin berlindung di kamp militer. Namun sayangnya penasihat hakim dan para prajurit mencoba tak mendengar mereka dan hanya ketakutan aja. Di sini putra mahkota mencoba menaiki pagar itu. Namun malah penasihat hakim menyuruh memanahinya. Muyong mengatakan bahwa ada putra mahkota di sini. Namun penasihat hakim berasumsi bahwa Muyong telah berbohong. Akhirnya ia menyuruh semua prajurit memanahi bagi orang-orang yang mendekati wilayah itu. Dan terlihat banyak sekali zombie yang mulai mendekat. Mereka semua ketakutan dan putra mahkota dan Muyong pergi dari sana untuk menyelamatkan dirinya. Terlihat penasihat hakim dan para prajurit hanya bersembunyi ketakutan. Di lain sisi karena tak ada pilihan lain, putra mahkota dan Muyong akhirnya melompat dan masuk ke danau. Dan terlihat para zombie itu tidak bisa berenang dan mati seketika terkena air. Mereka berdua pun berhasil menyelamatkan diri dan di sini Muyong akhirnya percaya dengan perkataan Subi. Dan mereka melihat di wilayah kantor hakim sudah terbakar habis oleh api.
Adegan beralih di istana di mana terdapat seorang pelayan yang dimakan oleh Paduka Raja. Terlihat Ratu dan Tuan Hakju di sana, dan Tuan Hakju berharap bahwa bayi yang dikandung Ratu akan menjadi raja bagi bangsa ini. Dan ia menyuruh memastikan agar raja tetap mendapatkan makanan dan darah sampai bayi Ratu lahir. Terlihat di kantor hakim semuanya sudah menjadi zombie, kecuali para penduduk yang berhasil diselamatkan oleh Yongsin. Di penjara juga terlihat Hakim Pal dan Subi ketakutan. Dan di sini masih ada aja 2 orang yang dipasung saling kejar-mengejar. Kasian banget semalaman kayak gitu. Dan saat matahari terbit, semua zombie nampak ketakutan dan pergi menghindari sinar matahari. Dan mereka semua nampak berlindung di tempat yang gelap. Ada yang bersembunyi di bawah kolong, ada juga yang masuk ke dalam sumur. Di lain sisi terlihat pelayan yang menaruh sesuatu pada badan Paduka Raja agar badannya bisa tetap awet, karena lama-kelamaan akan membusuk sendiri, karena Paduka Raja sudah menjadi zombie. Di lain tempat terlihat anak kecil yang diselamatkan ibunya pun keluar dari tempatnya bersembunyi. Dia melihat semua yang ada di sana sangat sepi dan berantakan. Penasihat hakim dan pasukan yang tersisa kembali ke kantor hakim. Sumpah ngeselin banget nih orang. Terlihat di sana Hakim Pal dan Subi keluar dari penjara dan mereka terkejut melihat banyak sekali mayat di bawah dek rumah. Di sana penasihat hakim meminta maaf telah meninggalkan Hakim Pal, dan Hakim Pal sangat marah dengan yang dilakukan penasihat hakim. Namun penasihat hakim malah menyalahkan Yongsin dan menuduh dirinya yang telah melakukan semua kesalahan ini karena telah merahasiakannya. Namun Yongsin sebenarnya sudah mengatakan kepada mereka, namun mereka semua tak percaya. Lalu Subi menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang dari klinik Jiyulhan. Mereka tak mampu menahan lapar sehingga memakan daging manusia. Lalu mereka menjadi monster yang ingin darah manusia di malam hari. Dan di siang hari mereka bersembunyi dari matahari dan tertidur seolah-olah mereka mati. Penasihat hakim bertanya mengapa mereka tak menguburnya. Yongsin lalu menyuruh mereka memenggal kepala atau membakarnya, karena jika tidak mereka akan hidup kembali. Lalu seorang bangsawan tak setuju jika mayat putranya yang sudah menjadi zombie dibakar. Di sini penasihat hakim memiliki ide untuk membakar mayat penduduk biasa dan menguburkan mayat para bangsawan. Tiba-tiba putra mahkota datang, lalu menghajar penasihat hakim dan menodongkan senjata kepadanya. Semua orang terkejut. Muyong berkata kepada prajurit jika mereka mengayunkan senjatanya maka akan dipenggal. Di sini putra mahkota sangat marah karena mengunci dan memarahi dirinya dan rakyat tadi malam. Lalu Hakim Pal menanyakan siapa sebenarnya orang yang berani memarahi penasihat hakimnya. Lalu putra mahkota memberikan tanda pengenalnya yaitu naga bercakar 4, di mana ia adalah pewaris tahta kerajaan. Dengan ketakutan Hakim Pal kemudian menyambutnya dan berkata bahwa dia adalah putra mahkota. Dan semuanya pun ikut menyambut putra mahkota. Namun putra mahkota tak menjadi menghukum penasihat hakim dan akan menghukumnya setelah semua ini berakhir. Lalu putra mahkota menyuruh mereka semua untuk mencari mayat dan membakar mereka semua. Dan di sini tak ada yang bisa menentang putra mahkota. Lalu ia menyuruh menyiapkan kapal yang tersisa untuk mengevakuasi ke tempat aman dan menyalakan api sebagai tanda bahaya di daerah lain agar mengkarantina Dong Nai. Mereka semua pun mematuhi putra mahkota. Di lain sisi terlihat bahwa ketua pelajar sedang mendiskusikan sesuatu kepada salah satu menteri kerajaan, di mana ada sesuatu yang tak beres dan sedang disembunyikan oleh Tuan Hakju. Namun menteri itu tidak percaya dengan ketua pelajar. Lalu ketua pelajar dan menteri berniat untuk pergi ke istana dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketua pelajar berniat meminta dukungan kepada Tuan An. Adegan beralih pada seorang pahlawan perang Korea yaitu Tuan An, di mana ia melihat ada asap dari Dong Nai dan menandakan sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Di lain sisi mata-mata Tuan Hakju memberikan informasi bahwa kepala pelajar meminta dukungan kepada Tuan An. Namun di sini Tuan Hakju merasa semuanya akan baik-baik saja dan dia tak takut dengan Tuan An. Adegan beralih terlihat bahwa Hakim Pal sangat berterima kasih kepada Subi yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan ia berjanji akan membalas jasanya kepada Subi.
Di sini terlihat Hakim Pal sangat menyukai Subi. Lalu datang Muyong dan menyuruh Subi menemui putra mahkota. Di sini datang penasihat hakim dan kepala militer wilayah Dongnai menemui Hakim Pal, di mana mereka menjelaskan bahwa semua kapal sudah hancur dan tak ada perahu yang cukup untuk semua orang, dan hanya tinggal satu. Namun Hakim Pal menyuruh penasihat hakim memikirkan rencana lain. Adegan beralih pada malam mengerikan itu. Terlihat Subi dan Yongsin sedang melihat apa yang terjadi, di mana ternyata saat kejadian itu ia melihat bahwa semuanya sudah kacau. Lalu datang para zombie yang mendekati mereka. Di sana tabib Lee sempat selamat dan menceritakan tentang kejadian di Hanyang, di mana Dani digigit dan sakit berhari-hari, namun ia langsung meninggal menjadi manusia. Namun anehnya saat orang-orang itu digigit menjadi monster yang sama, penyakitnya sudah berubah dan menyebar. Sebelum ia memberitahu apa yang terjadi, tabib itu berubah menjadi zombie karena sudah tergigit. Di sini Muyong memberitahu kepada putra mahkota bahwa anak dari Tuan Hakju yang ditebas kepalanya oleh putra mahkota tidak ditemukan kepalanya. Sepertinya sudah ada yang akan melaporkan hal ini kepada Tuan Hakju. Di sini putra mahkota marah kepada Tuan Hakju karena ternyata putra mahkota sudah terdapat pembenaran, yaitu jurnal tabib Lee dan Subi, di mana semua ini telah direncanakan oleh Tuan Hakju, bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan Tuan Hakju sengaja menghidupkan ayahnya kembali dan membuat Tuan Raja tetap hidup hingga ratu melahirkan pewaris tahta. Di lain sisi terlihat penasihat hakim pergi menggunakan kapal dari sana bersama para bangsawan dan Hakim Pal. Para penduduk biasa hanya melihat mereka dan menangis karena ditinggalkan. Di sini Hakim Pal merasa perbuatan ini salah, namun penasihat hakim membenarkan hal ini. Padahal putra mahkota di sana belum masuk ke dalam kapal. Sebenarnya hal itu sengaja dilakukan oleh penasihat hakim, karena jika putra mahkota selamat pasti dia akan dihukum. Terlihat di dalam dek kapal, seorang bangsawan sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalam sebuah kota. Dan film pun bersambung. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya rakyat kecil yang sangat sedih dan kecewa karena tidak diangkut masuk ke dalam kapal oleh Hakim Pal dan rombongannya. Tiba-tiba putra mahkota dan Muyong datang. Muyong menanyakan siapa saja yang berada di kapal itu. Yongsin memberitahu bahwa kapal itu berisi komandan militer dan aparat tinggi Dongnai. Yongsin juga memberitahu bahwa mereka meninggalkan mayat-mayat itu begitu saja. Jadi begitu matahari terbenam, mayat-mayat itu akan bangun lagi. Putra mahkota menyuruh mereka untuk mencari tempat berlindung dari para zombie tersebut. Tiba-tiba Subi mengusulkan agar mereka berlindung di klinik Jiyilhon. Putra mahkota menyetujui usulan Subi. Dia menyuruh mereka untuk segera berjalan menuju ke Jiyilhon, agar sebelum matahari terbenam mereka sudah sampai di sana. Terlihatlah iring-iringan orang berjalan dan beberapa gerobak yang membawa orang yang sakit dan sudah tua menuju ke Jiyilhon. Seorang anak kecil terjatuh dan dia terlihat ketakutan. Ternyata dia melihat banyak sekali zombie ada di balik bebatuan. Putra mahkota memerintahkan mereka untuk segera berlari karena dia melihat matahari sudah mulai terbenam. Putra mahkota membantu menarik gerobak agar bisa cepat sampai di klinik Jiyilhon. Orang-orang yang lari sudah sampai di klinik Jiyilhon terlebih dahulu, namun dua gerobak masih jauh tertinggal. Saat mereka terburu-buru, tiba-tiba roda salah satu gerobak itu masuk ke dalam lubang, hingga beberapa orang terpental keluar. Yongsin dan Muyong datang membantu mengangkat gerobak itu. Tanpa sengaja, Muyong melihat zombie itu sudah mulai bangun. Dia menyuruh putra mahkota untuk segera pergi dari sana. Namun putra mahkota tidak mau menelantarkan mereka di sana. Akhirnya mereka berhasil mengangkat roda gerobak itu dari lubang. Mereka pun segera berlari sekuat tenaga pergi dari sana. Sambil mendorong gerobak, terlihat di belakang mereka banyak sekali zombie yang mengejar. Terlihat Subi menunggu di depan klinik Jiyilhon. Saat satu gerobak masuk, dia menanyakan keberadaan gerobak yang satunya dan putra mahkota. Lalu kembali lagi kepada putra mahkota. Ternyata zombie tidak hanya di belakang mereka. Di depan mereka pun ada beberapa zombie yang menyerang. Yongsin menggunakan senjatanya untuk menembak zombie yang mendekat.
Orang-orang yang sudah sampai di klinik, mereka mempersiapkan pintu untuk menutup gerbang klinik Jejelhan agar zombie tidak bisa masuk ke dalam. Subi melihat gerobak yang satunya hampir sampai. Dia segera menyuruh mereka bersiap untuk segera menutup pintu setelah gerobak itu masuk ke dalam. Akhirnya mereka pun sampai di dalam dan putra mahkota memerintahkan untuk orang tua dan anak-anak bersembunyi di gudang. Sedangkan laki-laki yang bisa bertarung untuk ambil senjata. Adegan beralih pada kapal yang ditumpangi oleh Hakim Pal dan para petinggi di Dongnai. Mereka sedang bersantai sekui sambil membicarakan kota Sangju tujuan mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari dek kapal. Ternyata di sana ada seorang ibu yang membawa mayat anaknya yang sudah menjadi zombie. Ia masukkan ke dalam sebuah peti. Ibu itu akan membuka peti yang terus bergerak-gerak. Orang-orang yang curiga dengan suara itu segera membawa lampu dan melihat ke arah dek. Namun tiba-tiba muncullah zombie itu menyerang dan membuat mereka kalang kabut ketakutan. Mereka pun ada yang terjun ke air untuk menyelamatkan diri. Di saat yang sama, di depan klinik Jejelhan terlihat banyak sekali zombie di sana. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam. Akhirnya pagi pun datang. Yongsin melihat keadaan luar dari atas. Ternyata para zombie itu telah pergi dari sana. Para warga mengucapkan terima kasih kepada putra mahkota yang telah peduli dan menolong mereka. Putra mahkota juga membagikan daging bekalnya untuk keperluan makan mereka bersama. Terlihat warga sangat senang dan menikmatinya. Putra mahkota berbincang dengan Muyong. Dia memberitahukan tujuan selanjutnya, yaitu menemui Tuan An di Sangju. Saat mendengar hal itu, Yongsin menawarkan dirinya untuk memandu mereka menuju ke sana, karena dia aslinya berasal dari Sangju. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang berusaha dibuka dari luar. Mereka pun segera bersiap. Mereka berpikir itu adalah zombie, namun ternyata yang datang adalah pasukan kerajaan yang akan menangkap putra mahkota karena dituduh sudah berkhianat pada sang raja. Muyong akan keluar untuk bernegosiasi. Adegan beralih terlihat Tuan Hakju marah besar sambil memegang sebuah kotak yang berisi kepala putra kesayangannya. Dia pun bersumpah di depan kepala anaknya itu bahwa dia akan melakukan hal yang sama pada putra mahkota. Kembali ke klinik Jejelhan. Belum sempat Muyong pergi keluar, tiba-tiba pasukan kerajaan melepaskan anak panah api ke dalam klinik. Sehingga banyak warga yang mati dan mengakibatkan kebakaran di mana-mana. Putra mahkota sangat terkejut. Melihat banyak warga yang mati, dia pun hampir terkena panah jika tidak diselamatkan oleh Muyong. Putra mahkota sangat merasa bersalah. Tiba-tiba Yongsin berkata bahwa mereka harus maju menyerang, kalau tidak mereka semua akan mati. Akhirnya semangat putra mahkota pun kembali. Sepertinya mereka menyusun rencana. Saat pasukan kerajaan itu masuk, mereka mati satu persatu ditembak oleh Yongsin. Karena banyak pasukannya yang mati, akhirnya pemimpin pasukan itu pun turun tangan memeriksa keadaan klinik Jejelhan dengan membawa pasukan bersenjatanya yang masih tersisa. Namun dia juga tidak menemukan putra mahkota. Saat sebagian besar pasukan kerajaan berada di dalam klinik, putra mahkota dan Muyong mengendap keluar, dan mereka berhasil mengecoh dan membunuh pasukan kerajaan yang berada di luar. Kemudian terdengar kode peluit dari luar. Segera para pasukan kerajaan yang berada di dalam klinik Jejelhan, mereka mengejar Muyong dan putra mahkota. Sementara itu, di dalam klinik Yongsin dan Subi bekerja sama menghabisi sisa pasukan kerajaan yang masih berada di dalam. Lalu mereka menyuruh warga yang tersisa untuk pergi ke daerah Yangsan untuk menyelamatkan diri. Adegan beralih pada pengejaran putra mahkota dan Muyong. Terlihat pasukan kerajaan dibuat pusing oleh Muyong. Ternyata Muyong bisa menirukan sandi dengan peluitnya. Namun akhirnya mereka menyadari bahwa mereka sudah kena tipu oleh Muyong. Terlihat Muyong, putra mahkota, Yongsin dan Subi pergi dengan menaiki kuda. Adegan beralih di Hanyang. Mereka melihat daerah lain yang ada menyalakan sinyal api yang menandakan adanya bahaya di daerah tersebut. Ketua pelajar dan para menteri akan menemui paduka raja di istana untuk memberitahu bahwa bangsanya sedang dalam bahaya. Sampailah mereka di istana raja, namun dihentikan oleh penjaga di sana.
Mereka dilarang masuk untuk menemui sang raja. Tiba-tiba Tuan Hakju datang dan menyuruh mereka masuk ke dalam. Saat itu matahari mulai terbenam. Sebelum mereka menemui sang raja, ratu datang dan melarang mereka menemui sang raja. Meskipun itu keadaan darurat, dikarenakan paduka raja sedang sakit keras. Terjadi perdebatan di sana antara ayah dan anak. Akhirnya Tuan Hakju yang menang. Mereka segera masuk ke dalam ruangan paduka raja. Sekali lagi ratu memperingatkan ayahnya itu bahwa matahari sebentar lagi akan terbenam. Sesampainya di dalam, Tuan Hakju berkata bahwa raja sebentar lagi akan bangun. Mereka pun bersimpuh di depan tempat tidur sang raja. Tuan Hakju menyuruh mereka untuk lebih mendekat lagi pada ranjang paduka raja. Alasannya karena mereka sudah lama tidak pernah melihat raja. Kemudian tirai pun dibuka. Di luar matahari sudah mulai terbenam. Tuan Hakju memberi penjelasan bahwa sinyal api dinyalakan bukan karena invasi atau perang, tetapi karena wabah telah menyebar. Wabah yang sangat menakutkan, yang membuat orang tidur saat matahari terbit dan ingin daging dan darah manusia saat matahari terbenam. Tiba-tiba rantai yang mengikat raja mulai bergerak. Para menteri segera memberikan salam penghormatan kepada raja. Terlihat zombie raja sudah turun dari ranjangnya. Para menteri mengangkat kepala mereka dan mereka kaget saat melihat rajanya sudah berubah menjadi zombie. Hakju menyuruh mereka melihat sang raja baik-baik. Dia menjelaskan kondisi raja saat ini. Walaupun raja kondisinya seperti itu, dia tetap menjadi raja Joseon dan tuan dari rakyatnya. Kemudian dia memerintahkan kepada menteri untuk menangkap dan memenggal kepala ketua pelajar dan keluarganya dengan alasan telah merencanakan pemberontakan. Bekerja sama dengan putra mahkota ingin merebut tahta kerajaan. Sedangkan putra mahkota diberi hukuman akan digulingkan dan diberi racun sampai mati. Akhirnya kepala pelajar ditangkap dan dibawa ke ruang investigasi. Adegan beralih, terlihat ketua pelajar yang sedang diinterogasi. Di saat yang sama, di dalam istana, ratu menemui Tuan Hakju ayahnya. Dia kesal karena ayahnya tidak memberitahukan rencana ini sebelumnya. Dia mengingatkan pada ayahnya tentang posisinya. Mungkin dia adalah anaknya, namun dia juga ratu dari bangsa ini. Ratu membuka kotak yang berada di hadapan ayahnya. Dia kaget melihat isi kotak itu yang ternyata kepala saudara laki-lakinya. Tuan Hakju memberitahu bahwa yang telah membunuh putranya adalah putra mahkota dan semua pengikutnya. Dia tidak akan memaafkan semua orang yang akan menghalanginya untuk membunuh putra mahkota dan para pengikutnya. Termasuk itu sang ratu yang notabene adalah anaknya sendiri. Tuan Hakju menginginkan anak sang ratu adalah laki-laki sebagai pengganti putra mahkota untuk mewarisi tahta kerajaan. Dan film pun bersambung. Episode ini dimulai dengan perjalanan putra mahkota dan rombongannya. Mereka terlihat sedang beristirahat. Muyong mengambilkan air untuk minum putra mahkota. Terlihat putra mahkota masih menyesali tentang peristiwa di klinik Jilhan. Andaikan dia cepat turun tangan, maka mereka tak akan mati sia-sia. Tiba-tiba Subi datang meminta izin untuk mencari tanaman obat untuk mengobati luka putra mahkota. Setelah Subi pergi dari sana, putra mahkota menanyakan Yongsin pada Muyong. Ternyata nama Yongsin dan kartu identitasnya adalah palsu. Muyong mencurigai Yongsin, namun putra mahkota berkata bahwa mereka saat ini membutuhkan orang yang mengenal daerah Sangju. Tiba-tiba Yongsin datang dan melapor bahwa tidak ada prajurit yang mengejar mereka. Dia juga telah memeriksa beberapa desa, wabahnya belum menyebar. Namun orang-orang sudah ketakutan dan pergi dari desanya karena sudah mendengar rumor tentang wabah itu. Adegan beralih pada Subi yang sedang mencari tanaman obat. Dia merasa seperti ada orang yang sedang di belakangnya. Tiba-tiba Subi berteriak. Putra mahkota, Muyong dan Yongsin segera berlari ke arahnya. Subi berkata dia melihat monster. Ternyata yang muncul adalah Hakimpal. Putra mahkota langsung mengajarnya. Dia kesal atas perbuatan Hakimpal yang mengakibatkan banyak orang yang mati karenanya.
Muyong menghentikannya. Hakim Bal bercerita bahwa di kapal ada mayat yang terinfeksi. Mayat itu menulari semua orang di kapal. Menurutnya, dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari sana. Padahal sebenarnya mereka sudah hampir sampai di Sangju. Muyong berkata bahwa sebentar lagi para zombie itu akan sampai ke Sangju, dan wabah itu akan menyebar di sana. Kemudian putra mahkota memerintahkan mereka segera berangkat ke Sangju. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda. Mereka akan berusaha mencegah wabah itu masuk ke Sangju. Adegan beralih di kota Sangju, kota yang sangat ramai. Di daerah pegunungan terlihat seorang melapor pada Tuan An bahwa sinyal api dinyalakan di Dongnai. Namun belum ada kurir yang datang, sehingga mereka belum tahu berita detailnya. Namun rumor tentang wabah aneh yang terjadi di Dongnai sudah menyebar ke seluruh kota. Tuan An menyuruh orang itu untuk bersiap meninggalkan gunung. Iring-iringan Tuan An dan pelayannya pun datang. Para warga menunduk hormat kepadanya. Tiba-tiba seseorang datang melaporkan ada hal aneh yang ditemukannya di sungai. Tuan An dan pasukannya menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka melihat kapal terdampar. Adegan beralih pada rombongan putra mahkota. Mereka melihat sebuah desa di tengah hutan. Mereka pun menuju ke sana. Di saat yang bersamaan, Tuan An dan pasukannya memeriksa kapal. Mereka melihat darah di mana-mana. Saat mereka mengecek bagian dek, mereka menemukan kotak besar yang berlumuran darah. Namun saat dibuka ternyata kosong, tidak ada isinya. Kembali lagi pada putra mahkota dan rombongannya. Mereka sudah sampai di desa itu. Mereka sangat heran karena banyak warga yang mati kelaparan. Namun di desa itu mereka bisa makan enak. Putra mahkota menanyakan dari mana mereka mendapatkan semua makanan itu. Seseorang mencoba menjawab. Namun tiba-tiba Hakim Bal melihat seorang perempuan keluar dari rumah dengan memakai kain yang sepertinya dia kenal. Ternyata pas dicek di dalam, banyak sekali barang-barang yang ternyata mereka sudah menjarah kapal yang dia naiki. Mereka pun kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa saat mereka tiba di sana, semua orang sudah mati. Sepertinya digigit binatang buas, dan mereka pun sudah menguburkan mayatnya. Muyong menanyakan di mana mereka mengubur mayat-mayat itu. Akhirnya putra mahkota dan rombongannya diajak menuju ke sana. Namun saat sudah sampai di lokasi, orang-orang itu malah berbalik akan menyerang putra mahkota dan rombongannya. Hal itu mereka lakukan karena mereka takut dipenggal setelah ketahuan mencuri properti milik negara. Saat itu matahari sudah mulai terbenam. Tiba-tiba dari belakang mereka terlihat semak-semak itu bergerak-gerak. Satu zombie muncul dan langsung menyerang mereka. Salah seorang warga terkena gigitan zombie. Temannya membantu melepaskan zombie itu. Kemudian zombie itu dibunuh oleh Muyong. Warga yang sudah terkena gigitan zombie itu segera bangkit, namun dia segera dibunuh oleh putra mahkota. Warga yang melihat hal itu merasa ketakutan. Tiba-tiba semak-semak yang lain ikut bergerak-gerak. Putra mahkota memberikan semangat kepada mereka. Jika mereka ingin hidup, angkat senjata dan penggal mereka semua. Terjadilah perang melawan zombie di sana. Setelah beberapa saat, datanglah beberapa orang yang membantu mereka melawan para zombie. Akhirnya para zombie itu pun dapat dikalahkan. Putra mahkota mengenali salah seorang dari orang yang membantunya. Adegan beralih pada masa lalu Tuan An dan putra mahkota. Terlihat Tuan An menyuruh seseorang untuk keluar dari persembunyiannya. Terlihat putra mahkota saat masih kecil, dia menangis, dia takut akan dibunuh. Dia merindukan almarhum ibunya. Tuan An segera memeluknya dan membawa putra mahkota menghadap ke paduka raja. Tuan An juga berpesan kepada putra mahkota bahwa banyak orang yang ingin menggulingkannya. Dan di istana tidak ada orang yang akan melindunginya. Jadi dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Dia juga harus bisa bertarung melawan ketidakadilan. Kembali lagi kepada Tuan An, kemudian menyuruh mereka yang ada di sana untuk memberi hormat kepada putra mahkota. Ternyata Tuan An adalah guru putra mahkota saat masih kecil. Adegan beralih di tempat tinggal Tuan An. Putra mahkota menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada ayahnya. Bahwa sebenarnya ayahnya sudah meninggal. Namun Tuan Hakju menyuruh tabib Li untuk memberi ayahnya tanaman pembangkit yang mengubahnya menjadi monster yang haus darah.
Itulah asal mula dari wabah yang mengerikan ini. Putra mahkota meminta bantuan Tuan An untuk melawan klan Hwencho dan membangun kembali bangsa ini. Tuan An menyuruh putra mahkota untuk beristirahat. Di luar ruangan terlihat Muyong sedang berjaga. Tiba-tiba Subi menghampirinya dan menanyakan tentang siapakah Tuan An sebenarnya. Karena Subi merasa ada keanehan di sana saat Tuan An dan pelayannya tidak kaget saat melihat para zombie. Mereka juga tahu tentang bagaimana cara membunuh zombie. Mereka juga tidak takut melawan para zombie. Seolah-olah mereka sudah tahu betul tentang wabah ini. Tiba-tiba pintu terbuka. Tuan An dan putra mahkota keluar dari sana. Tuan An menyuruh pelayannya mengantar putra mahkota beristirahat. Dia juga menyuruh untuk mencarikan tempat istirahat bagi rombongannya. Dalam perjalanannya menuju ke tempat istirahat, Muyong menyampaikan kepada putra mahkota tentang rasa kurang percayanya kepada Tuan An. Namun putra mahkota tidak senang akan hal itu. Dia menyuruh Muyong untuk istirahat. Adegan beralih di kota Hanyang. Terlihat ada dua orang di dalam penjara. Salah seorang diantaranya sedang makan dengan daging. Namun tiba-tiba dia kejang-kejang dan beberapa saat kemudian berubahlah menjadi zombie. Zombie itu menggigit temannya. Akhirnya mereka berdua menjadi zombie. Ternyata mereka dijadikan eksperimen oleh Tuan Hakju bahwa orang sehat yang memakan daging orang yang sakit membuat penyakit itu menular. Hal itu tidak bisa dikendalikan. Sebelum wabah itu mencapai utara, wabah itu harus dihentikan. Adegan beralih ke Sangju. Terlihat Yongsin terbangun dari tidurnya. Dia keluar dari sana dengan cara melompat pagar. Hal itu tidak luput dari pengawasan seseorang. Saat Yongsin melewati sebuah monumen perang dataran basah Unpo, terlihat dia kesal dan meludah di sana. Monumen itu didirikan untuk memperingati kemenangan Gubernur Tuan An dari Gyeongsang yang mengalahkan 30.000 tentara hanya dengan 500 orang. Yongsin tiba di desa Sumang. Dia teringat akan peristiwa dulu saat dia hendak pergi meninggalkan desa itu. Yongsin pun melanjutkan perjalanannya, sampailah dia di pemakaman. Adegan beralih di gerbang utara Sangju. Penjaga memberitahu bahwa seorang kurir datang. Di sana terlihat seorang pelayan sedang ditanya oleh Hakim Sangju yang sedang melihat barang-barang dari kapal yang terdampar. Dia menanyakan tentang keberadaan putra mahkota di sana. Namun sebelum pelayan itu menjawabnya, kurir itu masuk dan memberitahu bahwa pasukan kelima sudah meninggalkan Hanyang dan menuju ke Muyong Seije. Dari kejauhan Hakim Pal mendengar informasi itu. Adegan beralih terlihat iring-iringan pasukan yang sangat banyak. Di saat yang bersamaan, Hakim Pal berlari sambil memanggil Subi yang sedang mencari obat-obatan untuk putra mahkota. Hakim Pal mengajak Subi untuk lari dari sana karena pasukan kelima datang untuk menahan putra mahkota. Dia memaksa Subi pergi, namun Subi tidak mau. Dia akan memberitahu putra mahkota tentang hal itu. Adegan beralih terlihat banyak sekali orang hamil di sana. Mereka diberikan makanan yang enak-enak. Terlihat salah satu dari mereka adalah istri Muyong. Adegan beralih ke istana. Di sana terlihat ratu sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri sebuah pertemuan. Seorang pelayan memberitahunya bahwa sekarang waktunya untuk menghadiri pertemuan. Ratu pun segera menuju ke tempat pertemuan itu. Di sana Tuan Hakju membacakan dekret kerajaan Paduka Ratu yang berisi tentang pengangkatan anaknya menjadi ratu. Dikarenakan tahta kerajaan saat ini sedang kosong. Sang raja sedang sakit keras dan putra mahkota telah berkhianat. Dan pada hari pertamanya sebagai ratu, Paduka Ratu memberikan perintahnya untuk membasmi wabah yang meneror negeri ini. Pasukan kelima yang terdiri dari Komando Latihan Militer, Divisi Komandan Kerajaan, dan Komando Benteng Selatan akan membantu melakukan hal itu. Adegan beralih terlihat Hakim Sangju dan para petinggi berkumpul di sana. Pasukan kelima datang dan segera melumpuhkan penjaga pintu gerbang di sana. Mereka melakukan penyegelan atau lockdown pada pintu gerbang keluar dan masuk dari sana. Ternyata itu semua adalah perintah dari sang ratu untuk melakukan lockdown di bagian barat dari timur Gyeongsang, Myeongsang Seije, jalan utama yang mengarah keluar dari Gyeongsang dan semua gerbang yang ada di Joseon. Siapapun yang melawan akan dieksekusi di tempat. Dan film pun bersambung.
Terlihat Tuan Hakju dan Ratu sedang membicarakan masalah penyegelan semua gerbang. Sepertinya Ratu kurang menyetujui rencana Hakju kali ini. Namun Tuan Hakju mengingatkan bahwa kekuasaan Ratu saat ini adalah dia yang memberikannya. Dia juga bisa mengambil kekuasaan itu dari tangan Ratu kapan saja. Tuan Hakju memperingatkan agar jangan membuka gerbang sampai dia memerintahkan. Ratu menanyakan rencana Tuan Hakju untuk putra mahkota. Tuan Hakju menjawab bahwa dia akan membunuh putra mahkota. Dia akan membunuh putra mahkota dengan tangannya sendiri. Adegan beralih di kediaman Tuan An. Hakim Sangju dan beberapa petinggi datang meminta Tuan An untuk menyerahkan putra mahkota. Karena Tuan Hakju sudah menutup gerbang Saije, mereka memerlukan putra mahkota untuk membukanya kembali. Seorang pelayan datang memberitahu Tuan An bahwa mereka sudah datang. Tuan An kemudian tersenyum dan menjawab dia mengizinkan mereka untuk membawa putra mahkota. Di dalam kamar putra mahkota, Muyang memperingatkannya untuk tidak mudah percaya pada orang. Dia mengajak putra mahkota untuk pergi dari sana. Tiba-tiba dari luar terdengar seorang menyuruh putra mahkota untuk keluar. Muyang segera keluar dan kaget karena di sana sudah ada pengawal istana yang akan menangkap putra mahkota. Tiba-tiba dari arah lain masuk Tuan An dan Hakim Sangju beserta para petinggi yang tadi meminta putra mahkota. Para pengawal istana itu menghormat dan berterima kasih kepada Tuan An karena sudah menjaga kriminal. Pemimpin pengawal itu menyuruh pasukannya untuk menangkap putra mahkota. Muyang pun segera menghunuskan pedang untuk melindungi putra mahkota. Namun tiba-tiba Tuan An berteriak. Dia marah kepada pengawal istana itu. Seharusnya mereka itu melayani negara dan sang raja. Namun termakan keserakahannya dan menjadi bawahan Cho Hakju dan klan Hawenco, menindas putra mahkota dan merusak nilai bangsa. Mereka pantas untuk dieksekusi. Tuan An memerintahkan pada pasukannya untuk eksekusi di tempat para pasukan kerajaan. Tiba-tiba muncul banyak sekali orang yang sudah dipersiapkan untuk mengepung pengawal istana. Segera mereka memanah para pengawal istana hingga mereka mati semuanya. Adegan beralih pada beberapa hari sebelumnya saat Tuan An menyuruh putra mahkota istirahat. Ternyata sebelum pergi dari sana Tuan An memberitahu sesuatu, yaitu dia menerima surat rahasia dari ketua pengawal istana melalui burung merpati yang isinya memberitahu bahwa putra mahkota sedang menuju ke Sangju, dan dia menyuruh Tuan An untuk mengurungnya sampai dia tiba di Sangju. Tuan An juga memberitahu putra mahkota bahwa salah satu temannya adalah mata-mata Tuan Hakju. Tuan An berpesan pada putra mahkota untuk tidak memberitahu siapapun tentang pembicaraan itu. Flashback pun berakhir. Ketua pengawal itu ternyata masih hidup. Dia mengancam bahwa mereka dan keluarganya tidak akan selamat. Tiba-tiba putra mahkota mengambil pedang Muyang dan membunuh ketua pengawal itu. Tiba-tiba datang seorang melapor bahwa ada masalah besar. Mereka segera menuju ke gerbang. Terlihat banyak sekali warga yang hendak mengungsi ke Sangju. Mereka lari dari wabah. Putra mahkota menyuruh mereka membuka gerbang agar mereka bisa masuk. Namun Hakim Sangju menolaknya. Alasannya bagaimana nanti mereka menampung dan memberi makan semuanya. Dan takut akan terjadi kerusuhan juga. Terjadilah perdebatan di sana. Namun akhirnya gerbang dibuka setelah putra mahkota memecat Hakim Sangju. Adegan beralih terlihat warga dan pasukan bersatu. Mereka mempersiapkan persenjataan untuk menghadapi zombie nanti malam. Semuanya bersatu di bawah perintah putra mahkota dari rakyat bawah sampai yang bangsawan. Di lain sisi di istana, Ratu sedang berjalan dengan dayangnya. Kepala dayang memberitahu bahwa Ratu nanti malam akan ada bayi yang lahir. Namun belum jelas apakah bayi laki-laki atau perempuan. Sang Ratu kesal karena dia hanya ingin mendengar laporan tentang kelahiran bayi laki-laki. Adegan beralih di sebuah rumah tempat kediaman keluarga Ratu. Salah seorang dari wanita hamil itu melahirkan. Mereka yang ada di luar ikut senang setelah mendengar suara tangis bayi. Namun tak lama kemudian suara tangisan itu berhenti. Mereka penasaran dan mendekati tempat itu. Seorang dukun bayi keluar dan menyuruh mereka masuk ke dalam kamar.
Namun wanita-wanita hamil itu penasaran dan mereka bertanya kenapa tangisan bayi itu berhenti. Apakah ibu dan bayinya selamat? Dukun bayi itu berkata bahwa ibu dan bayinya selamat. Sekarang bayi itu disusui. Scene beralih, seorang dayang sedang membantu Paduka Ratu untuk mandi. Dia terlihat kaget saat mengetahui bahwa ternyata kehamilan Ratu adalah palsu. Terlihat perut sang ratu rata setelah perut palsunya dilepaskan. Adegan beralih di Sangju. Hakim Pal memberikan keranjang yang penuh dengan tumbuhan pada Subi. Menurutnya itu adalah tanaman obat. Setelah diperiksa oleh Subi, ternyata semua itu hanya rumput liar aja. Subi akan mencari tanaman obat itu sendiri. Tanaman obat itu untuk mengobati putra mahkota. Setelah Hakim Pal tahu bahwa semua itu untuk putra mahkota, dia terlihat kesal dan cemburu. Kemudian dia berkata bahwa dia juga terluka, namun Subi mengabaikannya. Dia terus mencari tanaman obat hingga sampai di lembah beku. Hakim Pal memperingatkannya untuk tidak ke sana, namun setelah mendengar kata lembah beku, Subi tambah semangat untuk menuju ke sana. Dengan susah payah akhirnya Subi dan Hakim Pal sampai di lembah beku. Suasana di sana sangat berkabut dan dingin. Subi masuk ke sebuah goa. Dia menemukan tanaman pembangkit di sana. Tanaman itu bisa membangkitkan orang mati. Tiba-tiba mereka mendengar seperti ada orang yang lewat. Di saat yang sama, Yongsin sedang mengajari warga cara menembak. Hal itu tidak luput dari pengamanan Tuan An dan putra mahkota. Karena matahari sudah mulai terbenam, mereka segera mempersiapkan diri untuk menghadang zombie di posnya masing-masing. Matahari pun terbenam. Malam mulai datang. Semua bersiap siaga. Malam itu mereka lalui dengan penuh ketegangan. Adegan beralih, Tuan Hakju turun dari tandunya. Mereka berada di gerbang 1 Muyang Saiche. Terlihat salah satu peti yang dibawa oleh Tuan Hakju bergerak-gerak. Kembali lagi di Sangju, terlihat semua yang berada di sana sedang makan sambil terus bersiaga. Muyang memberitahu pada putra mahkota bahwa sebentar lagi matahari akan terbit. Mereka melihat ada yang datang. Mereka segera bersiap. Ternyata yang datang adalah seekor kuda pelayan yang pergi memeriksa area. Penghalang disingkirkan agar kuda itu masuk. Putra mahkota melihat darah yang belum kering pada badan kuda itu. Dia memperkirakan sebentar lagi para zombie itu akan sampai di Sangju. Tuan An melepaskan panah api untuk membakar penghalang yang dipasang di tengah jembatan. Semuanya kembali bersiaga. Sampai akhirnya matahari terbit, zombie-zombie itu pun tidak datang. Mereka pun senang. Tuan An menyuruh semuanya untuk masuk. Mereka harus beristirahat untuk mempersiapkan nanti malam. Api pun dimatikan, rakit ditambatkan. Saat mereka akan masuk, tiba-tiba mereka melihat banyak sekali burung berterbangan, seperti mengisyaratkan akan datangnya bahaya. Adegan beralih pada Subi dan Hakim Pal. Hakim Pal bingung kenapa zombie-zombie itu keluar pada siang hari. Menurut Subi, bukan karena matahari, tapi karena suhu udara. Kembali pada benteng Sangju, mereka melihat air sungai bergetar. Mereka juga melihat kabut turun dari bukit lembah batu. Terlihat banyak sekali zombie ikut berlari searah turunnya kabut. Dan film pun bersambung. 저들 어떻게 낮아?